Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen sangat terkejut, kekuatan totem melonjak di tubuhnya, menekan Su Gerulong. Qin Chen benar-benar merobek kekuatan Su Gerulong. Bagaimana dia melakukannya? Gumam Ji Wuxu juga memandang Qin Chen dengan kaget. Tentu saja kekuatan khusus keluarga Ji-nya yang diwarisi dari zaman kuno dapat membuatnya santai di hadapan Su Gerulong. Tapi Qin Chen, seorang guru suci tahap akhir, bisa mengobrak-abrik pertahanan Su Gerulong. Sungguh luar biasa. Qin Chen hampir membuat sejarah, mungkin rekor yang tidak bisa dipecahkan oleh siapapun selamanya. Pengadilan kematian, teriak Su Gerulong benar-benar marah, dan rambutnya berkibar seperti dewa atau iblis, seolah-olah raksasa kuno telah bangkit kembali, darahnya melonjak, dan udara bergetar. Kekuatan yang mengepul mengalir ke segala arah, di mana kekuatan mengalir deras, semua orang bola-balik, terhuyung-huyung di bawah kaki mereka, banyak orang bahkan duduk di tanah. Su Gerulong mendengus, memegang roda keberuntungan, bersinar dengan kilau takdir. Dia mampu memperbaiki rantai aturan takdir. Dengan tangan ini, jalan takdir yang tak berujung menjadi banjir sungai yang panjang, melilitnya, dan berubah menjadi 99 sungai, megah dan megah. Su Gerulong adalah yang mulia yang menekan dao surga, dan dao surga adalah perwujudan dari aturan. Aturan mewakili kehendak langit dan bumi. Banyak orang dengan basis kultivasi yang lebih rendah tidak dapat bernapas di bawah kekuatan ini, dan bahkan beberapa orang terbaring di tanah, dan mereka hanya dapat secara gila-gilaan mengaktifkan kekuatan aturan di tubuh mereka untuk melawan kekuatan tersebut. Ayo perang, kata Qin Chen tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Dia menembak dengan panik dan keluar dengan kuat. Kali ini, dia sekali lagi mengerahkan kekuatan totem di tubuhnya, dan pola samar muncul di sekujur tubuhnya. Pola ini sangat kabur, tetapi begitu muncul, langit dan bumi berguncang, dan bahkan kekuatan Zun sepertinya ditekan. Su Gerulong menatap Qin Chen, samar-samar melihat beberapa petunjuk. Apa itu tadi? Pola yang samar dan aneh, mirip dengan kekuatan totem dari keberadaan mengerikan di lautan Suhai. Apakah itu kekuatan semacam itu? Pikir dia terkejut. Keberadaan teror di lautan Suhai dengan mudah melenyapkan nenek moyang ras iblis. Tuan seperti itu telah melampaui ranah Zun, dan sekarang, kekuatan totem aneh ini muncul pada Qin Chen sebagai guru suci tahap akhir, jadi tentu saja dia terkejut. Kekuatan totem ini sangat rahasia. Su Gerulong mengandalkan kekuatan takdir untuk mengamati secara samar, dan tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Qin Chen dan Su Gerulong bertarung bersama, cahaya pedang seperti pelangi, terus dipenggal. Su Gerulong menembak dan bertabrakan dengan Qin Chen. Dia merasakan kekuatan totem yang menakutkan, dan bahkan lebih terkejut. Kekuatan ini bisa menekan asal mula yang mulia di tubuhnya. Bagaimana cara melakukannya? Semakin kuat Qin Chen, semakin bersemangat Su Gerulong. Bocah ini adalah harta yang sangat besar yang dapat membawa keluarga Su Ge kembali ke puncak. Dan ketika Qin Chen dan Su Gerulong bertempur, Ji Wuxu dan yang lainnya juga bergerak satu demi satu, mengepung Su Gerulong. Kedua belah pihak bertempur, dan paksaan yang mengerikan meletus, menekan banyak master di tempat kejadian. Mereka melangkah mundur, tidak dapat melihat niat pedang di hutan pedang. Kedua belah pihak bertarung dan terus bertarung. Meskipun Qin Chen dan rombongannya penuh sesak, mereka masih ditindas dan dipukuli oleh Su Gerulong. Tetapi ketika Qin Chen menunjukkan kekuatan totem, kedua belah pihak benar-benar memiliki postur yang seimbang, saling berhadapan, semua orang hanya bisa melihat kecemerlangan tak berujung berkedip di bawahnya, dan ada suara gemuruh yang terus-menerus. Seseorang ingin terbang ke udara dan melihat dari jarak dekat, tetapi menemukan bahwa mereka tidak dapat mengudara sama sekali.
Karena ruang di seluruh dunia dipenuhi dengan tekanan mengerikan dari Zhuge Rulong dan Qin Chen yang bertarung satu sama lain, dan udara akan rusak parah. Di langit, Qin Chen melakukan yang terbaik. Namun, bahkan jika kekuatan totem didesak, Qin Chen hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, dan tidak bisa membunuh seorang yang mulia. Qin Chen menghela nafas dalam hatinya, sekarang dia hanya berada di alam Saint Lord tahap akhir, hampir tidak mendekati puncak akhir Holy Lord. Jika dia benar-benar menerobos alam mulia setengah langkah, mungkin dia benar-benar dapat menekan seorang yang mulia. Ini mengejutkan banyak orang, tetapi Qin Chen masih merasa itu tidak cukup. Dalam pertarungan antara kedua belah pihak, Qin Chen melakukan gerakan panik, terkadang dengan cedera demi cedera, dan gaya permainannya sama sekali tidak masuk akal. Dia mengandalkan fisiknya yang menakutkan untuk melawan Zhuge Rulong. Zhuge Rulong juga mengerutkan kening, karena dia menyadari bahwa Qin Chen tidak dapat dibunuh dalam waktu singkat. Anak ini terlalu aneh. Kalau begitu, mari kita mulai dengan orang lain. Fikirnya menatap orang lain. Di antara mereka, Ji Wuxu sakit kepala, dan orang ini juga sosok yang merepotkan, yang membuatnya sulit, tetapi Yu Qiansu, Qing Qiuzie, dan Ji Ruyu membuat matanya cerah. Ini seharusnya wanita Qin Chen kan? Selama ketiga wanita ini ditangkap, Qin Chen akan kelabakan. Meskipun ketiga wanita ini juga sangat tidak normal, mereka jauh lebih lemah daripada Qin Chen. Dia mengulurkan tangan besarnya dan langsung menangkap dan memotret Ji Ruyu dan dua orang lainnya. Tidak baik, gumam Qin Chen terkejut saat melihat ini. Zhuge Rulong ini terlalu tercela, jadi dia menatap Yu Qiansu dan yang lainnya. Ini benar-benar membuat geram di hatinya. Qin Chen dan Ji Wuxu sangat marah, dan mereka berusaha dengan panik untuk menghentikan Zhuge Rulong, tetapi Zhuge Rulong adalah Master Sun. Bahkan jika mereka bisa melukai Zhuge Rulong, pihak lain dapat mengabaikannya sepenuhnya. Hati Qin Chen tenggelam. Sekarang dia dalam posisi ini, tidak perlu menyembunyikannya lagi. Dia sangat kejam di dalam hatinya sehingga dia memutuskan untuk menempatkan Yu Qiansu dan yang lainnya ke Cakram Giok, lalu melarikan diri dari sini. Adapun apakah dia bisa melarikan diri, dia tidak tahu apakah dia bisa melarikan diri. Qin Chen bergegas ke Yu Qiansu dan dua lainnya, mengabaikan badai takdir di sekitarnya, dan tubuhnya dibombardir dengan darah yang menetes, tepat ketika dia akan mengirimkan Ji Ruyu dan yang lainnya ke dalam Cakram Giok. Kakek, akhirnya kita melewati formasi pedang. Tempat ini benar-benar tempat yang diberkati. Suara King Susilan bergema. Qin Chen dan yang lainnya bahkan menoleh dan melihat seorang gadis yang akrab, yang menatapnya dengan penuh semangat. Tuan Guru, seru gadis itu, terbang menuju Qin Chen dengan penuh semangat. Silan, jawab Qin Chen terkejut. Kenapa dia ada di sini? Tatapan Qin Chen tertuju pada wanita muda lain di samping Silan, dan pria tua yang memancarkan kekuatan bijak yang menakutkan. Hati Qin Chen tergerak. Wajah Zhuge Rulong tiba-tiba berubah. King Sugu Hua, katanya dengan mata menggigil, dan hatinya tenggelam, itu buruk. Hahaha, Zhuge seperti anjing tua. Saya tidak berharap untuk melihat Anda lagi. Anda menggertak beberapa junior di sini, dan Anda tidak takut ditertawakan habis-habisan. Kata King Sugu Hua, tetapi menatap Qin Chen dengan takjub. Apakah ini yang dibicarakan Master King Susilan? Itu luar biasa. Siapakah King Sugu Hua? Dia bisa melihat situasi di pengadilan sekilas. Dia bisa merasakan bahwa Qin Chen dan Zhuge Rulong telah bertarung untuk sementara waktu, dan mereka semua sangat malu, dengan bekas luka di tubuh mereka. Namun, di antara 5 orang Qin Chen, tidak ada Master Sun. Tingkat kultivasi tertinggi hanya 2 Zun setengah langkah, dan ada 3 lainnya, yang semuanya adalah Master Suci tahap selanjutnya. 5 orang seperti itu dapat bertarung bersama Zhuge Rulong. Dan tampaknya pertempuran belum berakhir untuk waktu yang lama, yang membuat King Sugu Hua tidak berdaya. Teman kecil, kamu seharusnya adalah Master King Susilan, Chen King Kan. Orang tua ini King Sugu Hua, leluhur keluarga King Su,
terima kasih telah membantu saya di keluarga King Su. Kata King Su Guhua dengan senyum tipis, tubuhnya bergerak, dia pertama kali menghentikan King Su Silan yang bersemangat, dan menerbangkannya ke saudara perempuannya King Su Siyun, sambil mentransmisikan suara, "Siyun, lihat dia, jangan terburu-buru dan mundur." Pada saat yang sama, sosok King Su Guhua bergoyang, berjalan menuju medan perang selangkah demi selangkah, menumbuhkan teratai selangkah demi selangkah, dan pola dewa yang teratur bermekaran di bawah kakinya, seperti teratai yang mekar. Brengsek, wajah Zhuge-Rulong berubah, dan kekuatan takdir terputus dengan panik. Di tubuhnya, darah yang menakutkan menyembur keluar, dan nafas kehidupan berlalu. Dia benar-benar membakar hidupnya. Tiba-tiba, cahaya takdir yang tak berujung naik, melonjak dalam sekejap, dan dengan gila-gilaan melilit ke arah Qin Chen. Tubuh Qin Chen dihantam di tempat, dan darah beterbangan di atasnya, tetapi Qin Chen menghela nafas lega, karena Zhuge-Rulong menyerah pada Jiruyu dan yang lainnya, malah menargetkan dirinya lagi. King Su Guhua masih terkekeh, tapi saat ini warnanya berubah. Zhuge-Rulong membakar hidupnya. Apakah orang ini gila? King Su Guhua dan Zhuge-Rulong keduanya adalah praktisi veteran bertahun-tahun yang lalu, dan mereka mengetahui status satu sama lain dengan sangat baik. Meskipun mereka Zun dan berumur panjang, mereka telah memasuki masa pembusukan setelah bertahun-tahun tanpa akhir. Pada akhirnya, masa hidup tidak cukup lama. Setiap tetes esensi dan darah mereka, setiap masa hidup sangatlah penting. Jika mereka mengkonsumsi lebih banyak energi, mereka mungkin jatuh sebelum orang lain. Dapat dikatakan bahwa setiap detik umur mereka sangat berharga. Tapi sekarang, Zhuge-Rulong rela membakar umurnya untuk menangkap Qin Chen. Ini jelas berarti bahwa dalam pikiran Zhuge-Rulong, Tuan Chen Xing ini, jelas merupakan orang yang lebih penting daripada hidupnya. Hampir pada saat Zhuge-Rulong menembak, King Su Guhua juga bergerak. Di tubuhnya, kekuatan tak berujung dari Yang Mulia mendidih dan mengamuk, seperti dewa yang sama, membunuhnya dengan kuat, dan masa hidupnya melonjak. Dia juga benar-benar membakar yuan hidupnya secara langsung. Karena dia tahu betul bahwa Zhuge-Rulong, dia tidak boleh membiarkannya berhasil. Zhuge-Rulong marah dan cemas, dan ingin menjatuhkan Qin Chen sepenuhnya. Qin Chen merasakan tekanan tak berujung menyapu dirinya, dan tubuhnya gemetar samar, dan hampir retak. Kekuatan yang dikeluarkan oleh seorang Zun dari membakar masa hidupnya sangat mengerikan. Istana Xiaodou ungu, tungku 10.000 Dao King Jin dan dua harta mengerikan yang mulia bergetar hebat, melawan di depannya. Pada saat yang sama, Qin Chen tiba-tiba mendesak asal mula waktu di benaknya dan memicu aturan waktu. Aliran waktu antara langit dan bumi di sisi ini dengan cepat mengeras. Ini aturan waktu. King Su Guhua ketakutan, tetapi meskipun ada aturan waktu, Zhuge-Rulong melakukan tembakan pertama, dan masih mengambil kesempatan pertama. Telapak tangan besar sudah ditekan, dan dengan keras, Qin Chen berupaya memacu kecepatan Zi Xiaodou Gong dan Wandao King Jin Pil Furnace bergetar hebat, dan mereka meledak. Qin Chen segera mendesak kekuatan totem, niat membunuh yang tak ada habisnya melonjak di matanya, dan pedang karat misterius di tangannya naik ke langit dengan energi pedang yang tak ada habisnya. Energi pedang berada di atas awan, dan kekuatan totem itu terlalu kuat. Qin Chen meledak menjadi kabut berdarah, berlumuran darah, tapi dia juga mampu melawan Zhuge-Rulong yang sedang membakar darah. Zhuge-Rulong marah, frustrasi, dan ingin melanjutkan aksinya, tetapi saat ini, serangan King Su Guhua telah melanda, dan serangan mengerikan datang kepadanya seketika.